Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang yang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Suatu hari ada 4 orang membawa seorang teman kepada Yesus. Hal itu membuat semua perbedaan di dunia bagi sahabat itu karena dia lumpuh dan tidak mampu mendekati Yesus sendirian. Dia telah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, tetapi ia belum pernah melihatnya. Penyembuhannya tidak mungkin dilakukan karena dia tidak dapat datang kepada Yesus sendirian. Seandainya keempat temannya tidak turun tangan dan membawanya kepada Yesus, dia tidak akan pernah sembuh. Iman dan cinta mereka memungkinkan kesembuhannya. Saudara-saudari, siapakah yang ingin kita bawa kepada Yesus? Apakah kita mengundang orang untuk berdoa dan menyembah Yesus? Apakah kita mengundang orang untuk misa dan pengakuan dosa? Saudara-saudari, keempat pria ini tidak terhalang oleh rintangan di jalan mereka. Berapa lama mereka menempuh perjalanan tidak disebutkan, tetapi jarak pendek pun melelahkan ketika membawa seorang pria di atas tilam. Ketika mereka tiba di rumah itu penuh dengan orang-orang yang telah melakukan perjalanan untuk mendengar dan melihat Yesus dan disembuhkan oleh Yesus. Tidak mungkin orang-orang itu masuk ke dalam rumah melalui pintu, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak berhenti. Mereka membawa teman mereka ke atap dan menurunkannya ke dalam rumah. Dengan bertekun, kita bisa mencapai apapun. Cinta tidak mengenal batasan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan ingin menyelamatkan begitu banyak orang. Tuhan ingin membawa kesembuhan yang nyata ke dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan ingin menyembuhkan mereka melalui kita. Yesus dapat menemukan orang lumpuh itu. Dia lebih memilih untuk membiarkan yang lain membawa pria itu kepadanya. Yesus ingin menyembuhkannya, tetapi tanpa kasih di hati keempat orang itu, penyembuhan itu tidak akan pernah tercapai. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.